Dan anehnya lagi, polisi ini sebenarnya ngeh loh kalau J ini berkali-kali ngubah pernyataannya, Wak. Tapi entah kenapa mereka kok nggak pernah curiga gitu loh sama si J, dan justru langsung mempercayai perkataannya udah jelas berubah-berubah gitu loh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi dengan aku di rangkaian acara Diamond Heart Celebration, yaitu perayaan spesial 10 juta subscribers Nadia Oomara Channel. Dan seperti yang sudah aku bilang kemarin nih, Wak, ya, di minggu ini aku akan mengupload video setiap hari full supaya kalian kenyang seminggu. Tapi minggu ini aja ya. Aku juga mau mengingatkan kembali nih ke kalian yang mungkin ke-skip nih, kan ada apa nih Nadia? Jadi, Wak, di perayaan ini akan ada banyak sekali hadiah spesial. Ada hadiah uang tunai 500.000 untuk 10 orang pemenang, voucher membership selama 1 bulan untuk 20 orang, dan tentunya ada hadiah utama nih berupa HP Android dan juga MacBook. Cara menangin hadiahnya gampang kali, Wak. Kalian cuma harus subscribe channel ini aja dan tonton semua videonya, karena memang akan ada challenge yang harus kalian kerjakan nih supaya kalian bisa menangin hadiahnya. Tapi nih ya, khusus untuk hadiah utama yaitu HP Android sama MacBook tadi tuh, khusus untuk 2 hadiah itu challenge-nya adalah membuat konten atau karya jenis apapun dengan tema Nadia Oomara. Mau kalian ngelukis boleh, mau bikin video boleh, mau ngegambar boleh, terserah lah, Wak. Pokoknya buatlah sekreatif mungkin supaya bisa menang ya. Dan kalau misalnya udah selesai nih, jangan lupa kirim konten atau karya kalian ke email diamondheartcelebration@gmail.com. Perhatikan ya, Wak, ya, tulisannya. Tulisan emailnya jangan sampai nyasar nanti. Sebelum hari Sabtu jam 12 waktu Indonesia Barat besok 12 siang. Nah, bagi pemenang yang terpilih akan aku umumkan di hari Minggu besoknya, yaitu di saat unboxing Diamond Play Button. Dan ingat ya, Wak, ya, semua pemenang hanya diumumkan di channel YouTube ini sama di Instagram aku @nadiaoomara. Udah di situ, selebihnya hoax, oke? Happy aja, jadi kita senang-senang aja, nggak usah sepaneng kali kalian. Ayo ikut ya, sama-sama kita rayain ya. Nah, oke, Wak, jadi sekarang aku akan mengajak kalian untuk membahas sebuah kasus kriminal penghilangan nyawa yang menimpa seorang remaja berusia 18 tahun bernama Hae Min Lee. Kasus ini bisa dibilang rumit kali, Wak, karena ada banyak sekali drama, ada banyak perdebatan, dan juga kontroversi terkait siapa nih pelakunya. Dan sebetulnya juga pelaku awal dari kasus ini udah ditangkap, Wak, dan dia ini juga sudah menjalani hukumannya di penjara selama belasan tahun. Tapi pada tahun 2014 yang lalu ada sebuah podcast nih ya, podcast yang membahas kembali kasus ini hingga menimbulkan kegemparan lah itu di masyarakat untuk kedua kalinya. Nah, penasaran kalian dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke, Wak, jadi Hae Min Lee atau yang biasa dipanggil dengan nama Lee ini lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1980 di Korea Selatan, Wak. Ibunya bernama Yong Kim dan adik laki-lakinya bernama Yong Lee. Nah, untuk ayahnya aku nggak nemu nih, Wak, informasinya di sumber manapun, siapa nama bapaknya aku nggak tahu. Nah, awalnya keluarga Lee ini tinggal di Korea Selatan, Wak. Tapi pada tahun 1992, Yong Kim atau sang ibu ini mengajak anak-anaknya untuk merantau ke Amerika dan menyusul keluarganya juga yang memang sudah lama menetap di sana, ya kan? Nah, sesampainya di Amerika, Wak, mereka tinggal lah itu di sebuah kota yang bernama kota Baltimore, Maryland, dan mulai menjalani kehidupan mereka sebagai seorang imigran ya. Nah, setelah beberapa bulan tinggal di Amerika, Lee ini sebenarnya sempat kesulitan, Wak, untuk beradaptasi karena memang kan budaya Amerika tuh jauh kali berbeda sama budaya Korea ya kan. Tapi meskipun begitu, Lee ini terus berusaha tuh menyesuaikan dirinya sampai akhirnya dia pun terbiasa lah dengan lingkungan barunya di Amerika. Dan seiring berjalannya waktu, Lee ini pun mulai tumbuh, Wak, menjadi gadis yang aktif, gadis yang pintar, dan juga pandai bergaul. Nah, berkat kelebihannya itu, Lee ini jadi punya banyak kawan lah, Wak. Bahkan Lee ini juga menjadi salah satu murid paling populer di sekolahnya, yaitu di sekolah Woodland High School. Dan sebagaimana murid populer biasanya, Wak, kala itu Lee ini memang disukai oleh banyak sekali murid laki-laki, Wak. Dan salah satu dari murid itu, murid laki-laki ini adalah Adnan Syed. Ya, dan sama nih seperti Lee, Adnan ini juga merupakan murid populer di Woodland High School itu. Ini aku selipin sedikit informasi tentang si Adnan Syed ini, Wak, ya. Jadi Adnan ini lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1981 di Baltimore, Maryland ini. Ayahnya bernama Said Rahman dan ibunya bernama Samim. Keluarga Adnan ini, Wak, merupakan imigran juga, tapi dari Pakistan yang juga beragama Islam. Secara fisik Adnan ini memang ganteng dia, Wak, kulitnya putih dan tubuhnya juga atletis gitu. Dan hal itulah yang membuat Adnan ini juga disukai oleh banyak murid wanita yang ada di sekolahnya. Tapi meskipun ada banyak sekali wanita yang menyukai Adnan, Wak, Adnan ini justru menaruh perasaan kepada
teman sekelasnya. Siapa? Inilah dia Lee. Suatu hari Adnan pun mengungkapkanlah perasaan kepada Lee, kan aku suka lo sama kau gitu. Dan tanpa diduga Lee juga menyimpan perasaan yang sama, Wak. Dia suka juga sama si Adnan nih. Nah, karena perasaannya itu bersambut, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menjalin hubungan kekasih. Tapi waktu itu si Adnan bilang kayak gini, apa Lee, kita pacarannya diam-diam aja ya, jangan sampai ketahuan orang tuaku, karena aku memang nggak boleh pacaran sama mereka. Oh iya Adnan, nggak apa-apa, aku juga nggak masalah kok kalau kita pacaran diam-diam, kata Lee kayak gitu. Dah, akhirnya mereka pun mulailah berpacaran secara backstreet itu atau diam-diam. Nah, supaya hubungan itu tidak ketahuan sama orang tuanya Adnan, Wak, mereka tuh nggak pernah tuh teleponan atau nggak pernah juga ketemuan di luar jam sekolah. Jadi bisa dibilang mereka berdua nih pacarannya cuma waktu ada di sekolah aja gitu. Dan meskipun hubungan itu dijalani secara diam-diam, Lee ini nggak pernah protes, Wak, karena dia betul-betul sayang sama si Adnan dengan sepenuh hatinya gitu kan. Lee bahkan selalu menulis tuh berbagai pujian tentang Adnan di buku hariannya. Dia bilang, Adnan ini adalah orang yang paling baik, dia yang paling perhatian sama aku, dia nggak pernah kasar sama aku, dia selalu bersikap manis lah, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya ditulis sama Lee di buku hariannya itu kebaikan-kebaikan Adnan aja lah gitu semuanya, Wak. Nggak ada jelek-jeleknya si Adnan sama sekali ya kan. Tapi setelah beberapa bulan pacaran, Lee ini mulai notice bahwa Adnan ini ternyata tidak sebaik yang dia kira, Wak. Karena si Adnan ini makin lama kok makin kelihatan si Adnan ini jadi laki-laki yang posesif gitu dan juga cemburuan. Akhir-akhir itu Lee ini sering kali, Wak, dimarahin sama Adnan karena dia ini dianggap terlalu genit gitu loh sama laki-laki yang lain. Padahal sebenarnya Lee itu nggak genit-genit kali, Wak. Nggak genit-genit kali. Emang nggak genit. Jadi memang ramah, dia suka bergaul sama siapa aja. Tapi sayangnya si Adnan ini malah mikirnya sebaliknya gitu loh, berlebihan pikirannya. Padahal nggak genit-genit kali. Nah, perbedaan karakter itu secara perlahan memiculah pertengkaran di antara keduanya, Wak. Makin hari pertengkaran itu pun jadi makin panas lagi. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk menyudahi hubungan itu. Putus lah mereka. Udahlah, kita sampai di sini aja lah, nggak tahan aku, nggak sanggup aku sama sifat cemburumu, kata si Lee kan. Oh ya udah nggak apa-apa, putus lah, nggak peduli juga aku, kata si Adnan kayak gitu. Mau si Adnan, Wak. Dah, setelah putus mereka pun menjalani kehidupan secara masing-masing, Wak. Adnan ini disibukkan dengan aktivitasnya, sementara Lee juga disibukkan dengan urusannya sendiri, ya kan. Tapi tidak lama setelah putus, Lee sama si Adnan ini sebenarnya masih sama-sama sayang, Wak. Nggak lama setelah itu mereka pun akhirnya sepakat lagi buat balikan. Tapi lagi-lagi hubungannya juga nggak bertahan lama karena Adnan ini masih juga tetap cemburuan, Wak, kayak dulu-dulu tuh lah. Akhirnya putus lagi lah mereka berdua. Pokoknya kerja putus nyambung kayak gitu. Nah, nggak tahan dengan hubungannya yang rumit ini, suatu hari Lee mikir lah, kayaknya aku nih harus move on lah dari Adnan. Aku harus nyari kesibukan lain lah ini biar aku nggak kepikiran sama si Adnan terus nih gitu kan. Nah, karena pemikiran itu akhirnya pada akhir bulan Desember tahun 1986, bukan 86, maaf, 86 sih, Lee masih 6 tahun. Nah, di bulan Desember 1998 itu Lee pun menyibukkan diri dengan bekerja part-time di sebuah toko kacamata, Wak, yang bernama LensCrafter. Nah, di tempat part-time-nya itu Lee berkenalan lah dengan seorang laki-laki namanya Don Kleindis. Karena sering menghabiskan waktu bersama, Wak, Lee dan juga si Don ini pun sampai itulah jatuh cinta lah mereka dan akhirnya pacaran. Nah, kehadirannya Don ini, Wak, bisa membuat Lee ini bisa move on lah gitu dari Adnan kan. Dan di hubungan barunya itu, Wak, Lee pun bahkan merasa lebih bahagia lagi karena Don itu nggak cemburuan macam Adnan, dia juga lebih perhatian, nggak kalah baik lah sama Adnan, ditambah lagi dia nggak cemburuan ya. Tapi sayangnya kebahagiaan itu juga tidak bertahan lama, Wak, karena beberapa saat kemudian terjadilah sebuah tragedi tragis yang menimpa Haimin Lee ini. Apa itu? Masuklah kita yuk. Nah, jadi Wak, hari itu di tanggal 13 Januari 1999, Lee ini menjalani harinya seperti biasa. Pagi itu dia berangkat sekolah sekitar jam 7 pagi dan baru pulang ke rumah itu sekitar jam 2:15 siang. Sepulang sekolah itu, Wak, Lee itu nggak langsung balik ke rumah. Dia pergi ke sebuah daycare atau tempat penitipan anak untuk menjemput salah satu saudaranya dengan mengendarai mobil Nissan Silver milik dia kan. Nah, setelah dari daycare baru tuh Lee mau balik ke rumah lagi sekitar jam 4 sore lah gitu. Tapi, Wak, setelah lewat dari jam 4 sore, Lee dan juga saudaranya ini yang harus dijemput di daycare tadi ternyata nggak kunjung pulang ke rumah. Karena khawatir, Yong Kim, ibunya si Lee ini pun bergegas lah pergi ke daycare ini untuk mencari keberadaan keduanya. Sesampainya di daycare, saudaranya si Lee ternyata masih ada di sana, Wak, tapi Lee nggak ada datang ke sana buat ngejemput dia. Nah, di situ ibunya makin khawatir lagi kan, ini kemana anak aku nih? Biasa di tempat waktu kali orang yang kok tumben kali ini dia ngaret gitu. Yong pun segera mencari tahu Lee ini di mana, tapi nggak ketemu. Wak, dia tanya ke kawan-kawannya, semuanya kan dikunjungin sama mamanya. Nggak tahu tante, nggak nampak kami
tapi di mana si Lee gitu. Nah, khawatir terjadi sesuatu dengan anaknya, Yong ini pun akhirnya melapor kepada polisi bahwa Lee anaknya sudah menghilang. Nah, setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun segera langsung melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Lee, Wak. Dan hal pertama yang dilakukan sama polisi adalah menanyai beberapa teman-teman sekolahnya Lee, termasuk menanyai Adnan nih, mantan pacarnya kan. Adnan, kamu tahu nggak Lee ada di mana? Kapan terakhir kali kamu ketemu Lee? Kata siapa kan, kata si polisi. Adnan jawab, Pak, saya nggak tahu, Pak. Saya tadi ngeliat dia, Pak, keluar kelasnya sekitaran jam 2 siang lah. Habis itu saya nggak tahu dia pergi kemana. Kata Adnan kayak gitu kan. Nggak nyerah di situ aja, Wak. Polisi pun lanjut menanyai lagi nih teman-teman Lee yang lain. Tapi sama juga, mereka juga nggak tahu di mana Lee itu berada, Wak. Di hadapan polisi, teman-temannya Lee ini bilang kalau mereka ini ya udah terakhir kali ketemu sama si Lee itu lah sekitar jam 2 siang itu. Nah, dari informasi yang ada, polisi pun langsung menduga bahwa kemungkinan besar Lee ini sudah diculik di tengah jalan waktu dia mau jemput saudara di daycare. Itulah, dia pun nggak nyampe di daycare kan, saudara bilang. Tapi sayangnya hal itu hanya sebatas dugaan aja, Wak, karena polisi juga tidak bisa menemukan petunjuk sedikit pun tentang keberadaan Lee di situ. Nah, sempat buntu lah tuh di situ. Hari pun berlalu, tapi polisi ini belum juga mendapatkan informasi secuil pun tentang di mana Lee berada, Wak. Sampai akhirnya di tanggal 9 Februari tahun 1999, ada seorang pria bernama Alfonso Sellers sedang berjalan-jalan di hutan Linkin Park. Nah, ketika dia melewati pepohonan yang sudah kering, Wak, Sellers ini tiba-tiba melihat ada gundukan tanah yang terlihat sangat menonjol gitu. Nah, karena penasaran, si Sellers ini pun langsunglah bergegas mendekati gundukan itu, dan di sanalah, Wak, dia melihat ada sepasang kaki mayat yang menyembul tuh keluar. Nah, gegara terkejut, si Sellers ini pun segera langsung melaporkan temuan itu kepada polisi terdekat, dan pada saat itu polisi pun langsung bergegas lah itu datang ke TKP kan. Sesampainya di sana, polisi segera langsung menggali gundukan itu, dan betapa terkejutnya mereka, Wak, karena mayat itu adalah mayat wanita yang selama ini mereka cari-cari. Itulah Min Lee, Wak, udah mati dia di situ, Wak. Dengan cepat polisi pun segera langsung membawa jasad Lee ini ke rumah sakit untuk diperiksa oleh tim forensik. Dan setelah diperiksa, barulah diketahui bahwa Lee ini tewas akibat dicekek secara brutal hingga dia kehabisan nafas. Dan selain itu juga tim forensik ini menemukan adanya tetesan darah dan juga sidik jari di sepatunya Lee, Wak. Tapi karena keterbatasan teknologi kala itu, mereka tuh nggak bisa ngecek siapa nih pemilik tetesan darah itu kan, siapa juga yang punya sidik jari itu. Di zaman itu, Wak, di sana tuh belum ada tuh teknologi tes DNA secanggih sekarang di sana ya. Tapi meskipun bukti itu tidak diketahui kepemilikannya, polisi tetap berkesimpulan bahwa kasus kematian Lee ini sudah pasti adalah kasus penghilangan nyawa. Apalagi dengan segera polisi pun langsung gerak cepat tuh, Wak, untuk mencari siapa pelaku di balik kematiannya Lee. Dan sebagaimana kasus kriminal biasanya, polisi ini sudah pasti akan mencurigai orang-orang terdekat korban dulu ya kan. Nah, karena pemikiran itulah, Wak, polisi ini pun segera langsung menginterogasi keluarga dan juga teman-teman sekolahnya Lee. Sayangnya upaya itu tidak membuahkan hasil, Wak, karena hampir semua orang yang diinterogasi sama polisi tidak ada yang mencurigakan. Mereka tuh semua punya alibi masing-masing gitu loh, Wak, dan sepertinya tidak terkait nih dengan kematiannya Lee. Nah, selain tidak ada orang yang layak untuk dicurigai sama polisi, Wak, polisi ini juga nggak bisa menemukan di mana mobilnya Lee. Mobilnya Lee nggak ketemu, Wak, jasadnya aja yang ketemu. Nah, karena minimnya petunjuk itu, alhasil penyelidikan kasus tewasnya Lee ini pun sempat menemui jalan buntu kurang lebih 1 bulan lah gitu kan. Sampai kemudian pada suatu hari nih, Wak, ya, polisi mendapatkan sebuah informasi yang sangat mengejutkan dari salah satu teman sekolahnya Lee. 1 bulan kemudian nih, ada temannya buka suara, Wak. Jadi pada suatu hari ini, polisi didatangi oleh teman sekolahnya Lee yang bernama Jay Wills. Di hadapan polisi, Jay ini mengaku bahwa, "Pak, saya tahu siapa pelaku di balik tewasnya Lee ini, Pak." "Siapa?" kata polisi. "Mantan pacarnya Lee, Pak, Adnan Syed." Nah, denger itu polisi nggak langsung percaya awalnya. Yang betul kau, apa bukti ya?" kata polisi kayak gitu kan. Nah, di situ, Wak, Jay ini pun akhirnya menjelaskan bahwa Bapak di tanggal 13 Januari 1999 itu, atau di hari Lee itu dinyatakan menghilang, Jay ini dapat telepon, Wak, dari Adnan. Di situ Adnan ini panik, dia ngomong kayak gini, "Aku baru aja bunuh Lee," kata gitu. Nah, karena panik ini Adnan minta tolong sama si Jay supaya Jay ini mau membantunya menguburkan jasadnya si Lee di Linkin Park itu, Wak. Nah, dengan permintaan se ekstrim itu tuh ya si Jay ini nolak, "Nggak mau, aku ngaco, gue nih ngapa pula aku yang gue bawa-bawa." Tapi karena si anak ini terus-terusan maksa, dan karena mungkin Jay itu waktu itu lagi panik kali, Wak, lulu si Jay ini, "Ya udahlah, aku mau lah, tapi kok jangan bawa-bawa aku ya. Kalau ada apa-apa jangan pernah sangkut pautkan namaku," kata si Jay. "Udah tuh, aman tuh, tolonglah bantu aku," kata si anak kayak gitu. Dah setelah si Jay ini setuju, mereka janjian, Wak, untuk ketemuan tuh di Linkin Park itu jam 7 malam, dan betulan langsung dikuburkannya lah jasad Lee di situ. Mereka ketemuan di Linkin Park.
baru masukin jasad Lee ke sana. Nah, setelah mengubur jasad Lee, mobil yang awalnya dibawa sama Lee itu diparkirkanlah sama mereka di sebuah lahan kosong yang tidak jauh dari Linkin Park. Dah, habis itu mereka balik. Itu yang dikasih tahu sama si J, Dengar pengakuan itu, polisi betulan langsung lah dia bergegas ke lahan kosong yang dibilang sama si J itu yang tempat parkir mobil tuh untuk membuktikan kesaksiannya kan. Dan betul, sesampainya polisi di sana, polisi melihat ada mobil milik Lee yang selama ini menghilang. Nah, disitulah polisi yang tadinya ragu nih sama si J akhirnya pun percayalah sama pengakuannya J. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun segera langsung mendatangi si Adnan, mendatangi Adnan dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi langsung nanya, Adnan, tuh kan yang udah ngabisin nyawanya si Lee kan? Ngapa kok tega ngelakuin itu sama dia? Bukannya dia tuh mantan pacarmu, Ngapa kok tega kayak gitu? Dengar itu Adnan malah terkejut. Apa bapak nih? Jangan asal nuduh saya, Pak ya. Saya nggak mungkin setega itu ngabisin Lee, Pak. Lagi pula bapak ini dapat info sembarangan ini dari mana? Kata si Adnan lagi kayak gitu. Ada kok saksi yang bilang kayak gitu sama kami. Kesaksiannya juga bisa dibuktikan kok. Udahlah, aku ngaku aja lah, kata polisi kayak gitu. Enggak, Pak, bukan saya. Saya berani sumpah nih, Pak, kalau bukan saya pelakunya, kata si Adnan kayak gitu. Dan karena Adnan ini terus-terusan mengelak, polisi pun akhirnya melacaklah lokasi Adnan pada saat si Lee ini dinyatakan menghilang, Dilacaknya dari mana? Dari sinyal HP-nya Adnan. Nah, dari pengecekan sinyal itu akhirnya diketahui bahwa pada tanggal 13 Januari 99, atau di hari si Lee itu menghilang, Adnan beberapa kali melakukan panggilan telepon di lokasi yang memang tidak jauh dari Linkin Park atau tempat di mana Lee ini ditemukan tewas. Adnan ada di lokasi yang tidak begitu jauh dari Linkin Park. Dan berdasarkan bukti-bukti itu, polisi ini pun jadi semakin yakin bahwa memang si Adnan inilah pelaku di balik kematian Lee. Keyakinan itu juga makin kuat lagi setelah polisi tahu bahwa Adnan ini adalah orang yang cemburuan, Di situ polisi menduga bahwa Adnan ini menghabisi nyawanya si Lee karena dia tidak terima Lee punya pacar baru. Akhirnya dengan segera polisi pun langsung menetapkan Adnan sebagai tersangka penghilangan nyawa mantan pacarnya yaitu Hae-min Lee. Di sisi lain, setelah Adnan ini menjadi tersangka, kawan-kawan sekolahnya langsung heboh kali karena mereka tuh nggak percaya Adnan tuh pelakunya. Di mata mereka, Adnan ini adalah anak baik-baik yang tidak mungkin dia melakukan tindak kejahatan sekeji itu gitu loh. Tapi meskipun begitu, polisi ini nggak goyah. Mereka tetap yakin bahwa Adnan inilah pelakunya. Akhirnya pada tanggal 25 Februari 2000, Adnan pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara di pengadilan Baltimore, Cuma anehnya nih vonis hukuman di sini cuma Adnan aja. Si J yang tadi bantuin buang jasadnya si Lee itu nggak dihukum apa-apa. Gara katanya dia dianggap sebagai saksi kunci gitulah yang berperan besar dalam mengungkap kasus ini kayak gitu. Dan setelah mendengar vonis itu, Adnan dan juga tim kuasa hukumnya tentunya langsung mengajukan banding karena merasa Adnan ini nggak bersalah gitu kan. Tapi banding itu ditolak sama pengadilan sehingga Adnan ini tetap harus mendekam di balik jeruji penjara. Selesai nih berarti ceritanya Nadia. Belum, masih panjang lagi nih kisahnya. Masuk kita ke bagian podcast tadi gitu. Nah, jadi setelah Adnan di penjara selama 15 tahun, pada tahun 2014 yang lalu ada seorang jurnalis Amerika yang bernama Sarah Koenig yang membuat podcast berisi investigasi pribadinya terhadap kasus tewasnya Hae-min Lee Dia khusus bikin podcast ini setelah dia menginvestigasi mandiri lah gitu. Nah, di podcastnya itu Sarah ini menjelaskan bahwa selama ini polisi sudah salah menangkap orang. Sebenarnya Adnan ini tidak bersalah dan dia hanyalah korban yang sudah dikambing hitamkan sama polisi. Dugaan itu muncul setelah Sarah ini melihat bahwa ada banyak sekali kejanggalan yang ditemukan selama proses penyelidikan itu berlangsung, Dan setelah podcast itu dirilis nih sama dia ke publik, sebagian masyarakat ini juga sependapat nih sama si Sarah rupanya. Ada yang setuju, kayaknya memang ada yang janggal lah ini sama penangkapan si Adnan. Kayaknya Adnan tuh nggak salah lah, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kejanggalan apa saja yang ditemukan sama Sarah dalam podcastnya itu. Nah, kejanggalan pertama, pernyataan J. Wills itu tidak konsisten. Yang ngasih yang bilang bantuin si Adnannya. Jadi setelah si Sarah ini melakukan investigasi terhadap kasus tewasnya Hae-min Lee ini, dia menemukan fakta bahwa J. Wills ini atau temannya si Adnan tadi nih sudah memberikan keterangan yang tidak konsisten kepada polisi maupun juga kepada publik. Gak konsistennya di mana nih Nadia? Jadi kalau misalnya kalian ingat, di keterangan pertama tadi waktu ngelapor itu kan J bilang apa? J ketemu sama si Adnan di Linkin Park kan, sekitar jam 7 malam baru habis itu dikubur kan siapa
itu si Lee. Tapi rupanya Wak, ketika ditanya sama polisi untuk kedua kalinya, J ini nggak bilang ketemuan di Linkin Park, Wak. Dia malah mengatakan hal yang berbeda. Dimana pada saat itu J ini bilang bahwa dia sama si Adnan ini ketemu di parkiran mobil yang namanya Best Buy. Jadi ketemuannya bukan di Linkin Park, di Best Buy ini. Lalu setelah dari Best Buy ini, barulah keduanya pergi ke Linkin Park itu buat ngubur jasadnya. Itu keterangan keduanya si J ya. Berubah nih. Terus pada kesempatan berikutnya lagi, ketika si J ini bersaksi di depan jaksa waktu lagi sidang nih, lagi-lagi J mengubah keterangannya, Wak. Dimana pada saat itu J bilang kalau aku sama Adnan ini ketemu di halaman rumah nenekku. Baru habis itu kami pergi ke Linkin Park, Pak, untuk nguburin jasadnya si Lee. Berubah lagi, Wak. Pertama dia bilang ketemu langsung di Linkin Park. Kedua dia ketemu dulu di Best Buy. Terus yang ketiga baru ketemu di rumah neneknya. Berubah-ubah. Keterangan nggak konsisten ya kan? Dan anehnya lagi, polisi ini sebenarnya ngeh loh kalau J ini berkali-kali ngubah pernyataannya, Wak. Tapi entah kenapa mereka kok nggak pernah curiga gitu loh sama si J, dan justru langsung mempercayai perkataannya udah jelas berubah-berubah gitu loh. Nah, di sisi lain Sarah, si jurnalis tadi yang bikin podcast ini, beranggapan bahwa apa yang dilakukan sama J ini ya sesuatu yang sangat janggal dan harus diselidiki sama polisi, Wak. Ngapa kok harus ubah-ubah keteranganmu, di mana tempat kok ketemuan sama si Adnan gitu loh. Nah, itu kejanggalan pertama ya. Kejanggalan kedua, tidak pernah ada bukti fisik. Di kejanggalan kedua ini, Wak, kalau misalnya diperhatikan, polisi ini sebenarnya nggak pernah loh menemukan bukti fisik yang menunjukkan bahwa betul Adnan ini adalah pelaku. Macam yang udah aku bilang tadi apa, selama ini polisi itu menetapkan Adnan sebagai tersangka gara-gara pengakuannya si J dan juga riwayat sinyal HP-nya si Adnan ya kan. Dan setelah diselidiki lagi sama Sarah, Wak, sinyal yang ditemukan pada HP-nya Adnan itu ternyata juga nggak valid. Jadi menurut Sarah, sinyal itu tuh nggak bisa dijadikan barang bukti gara-gara jarak Linkin Park atau tempat mayat Lee ini ditemukan sama Woodland High School, sekolahnya Adnan sama Lee ini nggak begitu jauh. Paling cuma butuh 10 menitan aja buat bolak-balik tuh. Nah, kemungkinan besar pada saat itu Adnan ini sedang berada di sekolah, tapi sinyalnya terekam sampai ke Linkin Park. Nah, jadi karena jaraknya itu dekat, Wak, polisi ini malah langsung ambil kesimpulan cepat aja gitu. Kalau oh ya Adnan tuh di Linkin Park, padahal mah enggak, padahal di sekolah. Dua kejanggalan itulah yang disampaikan Sarah ke podcastnya, Wak. Dan setelah podcastnya ini ramai dibicarakan di publik, masyarakat pun akhirnya meminta polisi untuk mengecek DNA yang ditemukan di sepatunya Lee 15 tahun yang lalu tuh. Nah, karena tahun 2014 itu teknologi sudah maju, mereka ini pun setuju untuk mengecek ulang, Wak. Dan waktu dicek betul, DNA yang ditemukan pada sepatunya Lee ternyata tidak cocok sama DNA-nya Adnan. Tapi waktu itu juga nggak tahu nih siapa nih yang DNA yang sebenarnya, itu nggak tahu juga waktu itu. Tapi yang jelas bukan Adnan. Nah, dengan adanya penemuan tadi, Wak, masyarakat pun jadi semakin yakin bahwa Adnan bukan pelaku yang sebenarnya. Mereka kemudian langsung beramai-ramai menekan polisi dan juga pengadilan Baltimore supaya mereka macam menangguhkan atau menunda hukuman Adnan lah gitu. Dan ternyata usulan itu betulan didengar sama pengadilan Baltimore, di mana pada tahun 2022 kemarin, Wak, mereka membebaskan Adnan untuk sementara waktu sembari meninjau ulang kasus ini. Dan menurut informasi terbaru yang kami dapatkan, Wak, sampai saat ini ya, saat ini Adnan ini sudah bebas, tapi dia masih harus menunggu keputusan baru dari pengadilan tuh loh, Wak. Apakah dia tetap akan dihukum atau dia bisa sepenuhnya dibebaskan dari hukuman yang menjeratnya selama ini. Jadi kasus Adnan Syed ini, Wak, masih terus bergulir nih sampai sekarang. Kalian semua juga pasti penasaran kan, kalau Adnan nggak bersalah, terus siapa pelaku yang udah ngabisin nyawa si Lee itu? Nah, pertanyaan itu sampai sekarang juga masih menjadi misteri, Wak, dan masih terus diperdebatkan oleh masyarakat. Banyak kali asumsi liar atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tentang siapa pelaku yang menghabisi nyawa Hae-min Lee ini sebenarnya. Di sini aku mau sedikit lah membahas tentang kemungkinan yang terjadi nih, Wak, ya. Nah, kemungkinan pertama, pelakunya itu siapa? J Wills tuh. Jadi, Wak, setelah kasus ini memang ramai dibicarakan, masyarakat mulai menaruh curiga kepada J Wills tadi, kawan yang ngadu ke polisi tadi. Nah, hal itu terjadi karena J ini ya tadilah nggak konsisten kan, dia mengubah keterangannya seolah-olah dia ini sedang menyembunyikan sesuatu gitu. Mereka tuh jadi mikir, kalau memang J ini memang nggak salah nih, ngapa keterangan kok nggak konsisten? Membantu teman mengubur jasad orang kan itu bukan hal yang wajar kan, Wak. Itu harusnya pasti akan teringat di pikiran dia terus ya kan. Masa dia bisa lupa gimana kronologinya? Nah, dari sinilah jangan-jangan dia nih pelakunya. Tapi sayangnya kemungkinan itu belum terbukti juga, karena sampai sekarang polisi nggak menemukan bukti kalau J ini terlibat, Wak, atau apapun lah yang mengindikasikan bahwa J ini pelaku dibalik tewasnya Lee lah gitu, nggak ada. Terus kemungkinan kedua, Wak, pelaku dibalik tewasnya si Lee ini Alphonso Sellers. Seingat kalian siapa dia? Dia itulah laki-laki yang pertama kali nemuin jasadnya tuh. Nah, banyak, Wak, orang yang mencurigai Sellers karena ternyata dia ini memiliki catatan kriminal terkait kekerasan dan juga pelecehan seksual. Tapi lagi-lagi kemungkinan ini juga belum bisa dipastikan, Wak, karena Sellers ternyata sudah lolos tes poligraf di mana dia menunjukkan bahwa ya dia tidak bersalah lagi. Terus kemungkinan ketiga, kemungkinan terakhir yang
paling terkenal kala itu adalah pelaku di balik tewasnya Hae-min Lee ini adalah seorang pembunuh berantai Wak, namanya Roy Davis. Nah, jadi Roy Davis ini adalah pelaku pembunuhan berantai yang sudah beberapa kali menghabisi korbannya dengan cara dicekek. Dan selain itu, sebelum ditangkap sama polisi nih Wak, dia udah ketangkap nih tahun 2003. Ray ini sempat menghabisi seorang remaja wanita berusia 18 tahun, di mana jasad korban ini juga ditemukan di sekitar area Woodland, area sekolahnya siapa? Sekolahnya Lee sama Adnan. Tapi bukan Lee Wak, ya, wanita lain. Nah, karena korban ini memiliki banyak sekali kesamaan sama Lee, sama-sama umur 18 tahun, sama-sama dicekek, dan sama-sama juga terjadi di area Woodland, masyarakat pun menduga bahwa kemungkinan besar Roy Davis inilah yang udah ngabisin nyawanya si Lee gitu. Tapi sayangnya dugaan itu ya cuma sebatas asumsi liar aja Wak, karena polisi ini juga belum bisa memastikan kebenaran dari semua kemungkinan-kemungkinan tadi. Dan dengan begitu, pelaku di balik tewasnya Hae-min Lee ini masih menjadi misteri sampai dengan saat ini Wak. Kasian ya. Oke Wak, jadi itu tadi kasus kriminal penghilangan nyawa yang menimpa Hae-min Lee. Kasus ini bisa dibilang rumit kali Wak, karena selain kurangnya bukti, polisi yang nyelidiki kasus ini kala itu tuh macam terkesan buru-buru gak sih Wak dalam menyimpulkan pelaku ya kan? Kalau memang iya Wak, kesian kali nih nengok si Adnan. Kalau memang bukan dia pelaku sebetulnya ya, dia udah ngabisin waktu di penjara belasan tahun loh Wak. Dari tahun 2000 mendekam di penjara belasan tahun atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Menurut kalian gimana Wak? Apakah kalian percaya bahwa Adnan ini bukan pelakunya? Atau kalian ini justru juga curiga juga dengan si Adnan? Terus dari ketiga kemungkinan yang terjadi tadi, siapa yang kalian yakin sebagai pelaku tewasnya Lee? Coba semua tulis aja di kolom komentar di bawah pendapat kalian ya. Dan terlepas dari semua kontroversi yang terjadi Wak, kita doakan saja semoga kasus ini segera terungkap seterang-terangnya dan juga sejelas-jelasnya. Amin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.